Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa, hari ini hidup sepenuhnya, karena hidup hanya sekali. Jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang betapa dekat, betapa sederhananya kehidupan yang tenang, damai, dan bahagia. Kita seringkali mendengar dan kemudian juga berpikir bahwa hidup yang damai, tenang, bahagia itu sulit sekali. Banyak hal yang harus dikerjakan, banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang harus dilatih. Dan kehidupan tenang, bahagia itu hanya untuk para biarawan-biarawati, untuk para imam, untuk para pertapa. Sebetulnya tidak. Hidup damai, tenang, bahagia itu sederhana sekali. Semuanya sudah ada di dalam diri kita. Hanya cukup duduk setengah jam atau 1 jam. Tidak banyak itu dibandingkan 24 jam sehari yang kita punya. Duduk cuma setengah jam atau 1 jam. Duduk saja, tenang, tidak berpikir apa-apa, sadar saja, dan mengamati pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan. Dan di situ muncul kedamaian. Pikiran yang macam-macam itu ternyata ya hanya pikiran. Ketika diamati ya pergi sendiri. Pikiran itu berubah-ubah. Perasaan juga berubah-ubah. Tidak harus diikuti. Pikiran juga berubah-ubah. Tidak harus diikuti juga. Cukup diamati, duduk tenang, kasih senyuman. Perasaan yang silih berganti. Ternyata persoalan juga berubah-ubah. Jadi tidak harus juga diberi makanan terus. Persoalan tidak harus juga dipikirin sampai kita stres. Tidak harus. Let it go. Biarkan saja, nanti kan berubah sendiri. Ada satu yang tidak berubah. Kemudian kita akan sadar ada sesuatu yang tetap di dalam diri kita, dalam kesadaran kita. Nah, cobalah tinggal dalam keheningan, dalam kesadaran yang terus ada itu. Dan di situ ketemu kedamaian, ketenangan. Hiruk pikuk pikiran dan perasaan yang up and down, amati saja. Nanti kan berubah sendiri, dan kemudian kedamaian dan ketenangan yang ada. Kebenaran yang menyatakan diri. Dan di dalam keheningan itu kemudian kita bertemu dengan Tuhan sendiri. Be still and know that I am God. Mazmur 46 ayat 11. Sederhana sekali, dengan duduk tenang saja, hening, yang hening juga pikiran dan perasaannya, lalu Tuhan hadir. Sebetulnya sudah hadir, tetapi karena pikiran kita itu muyek, itu seperti gelombang di atas danau, ya dasarnya tidak kelihatan. Perasaan kita juga kadang-kadang bergelora, seperti sampah yang menutupi danau itu, sehingga dasarnya nggak kelihatan, nggak jernih. Kalau pikiran juga lebih tenang, perasaan juga tenang. Nah, Tuhan kelihatan. Maka kepada pemazmur, kita semua diingatkan oleh pemazmur untuk tenang, be still, and know that I am God. Tenanglah dan kenalilah bahwa akulah Allah. Sederhana sekali, gampang, orang bayar. Hanya duduk tenang dan melepaskan semuanya. Semua dilepaskan, sampai yang ada hanya kesadaran, keheningan, kehadiran. Nah, pada waktu itu kita bertemu Tuhan.
Karena Tuhan adalah roh tanpa bentuk dan selalu ada dalam diri kita. Ketika kita hening, tenang, kita justru menemukan Tuhan di mana-mana, terutama di dalam diri kita, dalam kesadaran kita, yang tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Karena sejak semula, nafas kita adalah nafas Allah. Ketika Allah menciptakan kita dalam kitab Kejadian, Allah menghembuskan nafasnya, maka jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Jadi nafas kita itu nafas Allah. Kita selalu bersama-sama dengan Allah, tapi seringkali kita tidak sadar. Karena pikiran kita membawa kita kemana-mana dan tidak masuk ke dalam diri. Maka tidak sulit dan tidak harus banyak hal yang dipelajari untuk bisa sungguh hidup tenang, damai, dan penuh syukur sukacita. Cukup 1 jam sehari. Dibandingkan 24 jam, 1 jam sehari itu enggak ada apa-apanya. Tapi menentukan seluruh hari. Maka kalau mengatakan bahwa bertemu Tuhan itu sulit, hidup damai itu sulit, hidup tenang itu sulit, tidak percaya. Sesederhana duduk saja hening, dan semuanya akan menjadi kelihatan lebih jernih. Kita lebih mengerti, dan kita hidup tidak lagi berdasarkan kendali pikiran kita, seolah-olah kita yang menentukan kehidupan ini, mengatur segala-galanya. Tidak, kita justru lebih tenang, lebih rileks, karena tahu ada kekuatan besar yang mengendalikan hidup ini dan hidup kita, yaitu Tuhan. Dan ketika kita bisa harmoni, selaras dengan kehendak Tuhan itu, hidup itu penuh dengan sukacita, syukur, dan damai. Bukan kita tidak berbuat sesuatu, bukan tidak merencanakan, tetapi hidup dalam kesadaran penuh, dalam harmoni dengan kehendak Allah. Dan itu dimulai dengan keheningan. Karena dalam keheningan itu juga muncul cinta, muncul iman, muncul pengharapan. Sehingga keputusan mengalir bukan dari pikiran, tetapi dari hati, dari kesadaran yang selalu selaras, harmoni dengan kehendak Tuhan. Dan hidup kemudian menjadi penuh dengan kedamaian, keselarasan. Tidak banyak energi yang terbuang karena merasa bahwa saya yang harus mengontrol, mengendalikan kehidupan ini dan kehidupan orang lain. Ya jelas tidak. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan di sana. Tetapi ketika kita sadar bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan kehidupan ini dengan bijaksana, dan saya bersyukur boleh ambil bagian di dalamnya, selaras mengambil keputusan dengan kehendak Allah, dan memberikan yang terbaik, karena sudah memandang realitas dan persoalan dengan jernih. Tidak dikaburkan oleh pikiran yang muyet, tidak dikaburkan oleh emosi yang bergelora galau, yang membuat kita kurang jernih memandang realitas dan persoalan yang kita hadapi. Dan itu tidak sulit, karena datang dengan sendirinya, menyatakan diri ketika kita berani untuk terbuka, melepaskan pikiran yang memang datang dan pergi, berubah terus, perasaan yang juga datang dan pergi, yang tidak perlu bisa kita ikuti. Nah kalau kita ikutin, kita jadi bingung sendiri, yang benar yang mana? Karena pikiran kita nggak konsisten, berubah-ubah. Perasaan sama saja. Ada satu yang terus tenang, stabil, yaitu kesadaran kita, kehadiran kita, yang terus menuntun kita untuk selalu terbuka dan kemudian bisa dengan teliti dan jernih memandang jejak-jejak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita bisa menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan itu, lalu hidup dalam keselarasan dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita penuh dengan syukur, kedamaian, dan sukacita. Maka saudara-saudari, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.